Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, semangat. Apa kabarnya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada hari ini ketemu lagi dengan Miss Ros. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman harus fokus ya dan tetap semangat agar apa yang disampaikan oleh Miss Ros teman-teman dapat memahami dengan baik. Oke? Pada hari ini kita akan belajar citizenship dengan materinya kewajiban dan hakku di rumah. Nah, teman-teman, kira-kira dari materi tersebut apa ya yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, teman-teman tetap semangat. Pada hari ini akan kita bahas ada dua. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Di slide berikutnya yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban. Untuk yang kedua, macam-macam kewajiban dan hakku di rumah, seperti terhadap orang tua dan keluarga, berpakaian, kesehatan tubuh, makanan, dan rumah. Jadi teman-teman simak dan tonton video pembelajarannya ya, agar dapat memahami dengan baik. Tetap semangat. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak atau patut atau pantas harus kita terima dan kita miliki. Jadi maksudnya adalah seseorang memiliki hak untuk dapat atau menerima sesuatu hal. Contohnya, setiap anak memiliki atau mendapatkan hak untuk menerima pendidikan yang layak dari orang tuanya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi teman-teman, ketika kita sudah memiliki atau mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua kita, berarti kewajiban kita adalah harus membahagiakan beliau dengan cara rajin belajar. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam diri kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan hak, kita juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kita dengan baik atau dapat bertanggung jawab. Contohnya adalah teman-teman memiliki hak untuk belajar dan kewajiban teman-teman adalah belajar dengan sungguh-sungguh atau fokus, mengerjakan tantangan tugas, membaca buku, dan lain-lain. Jadi, ketika teman-teman sudah memiliki hak, maka teman-teman juga berkewajiban untuk dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Macam-macam kewajiban dan hakku di rumah. Yang pertama, orang tua. Hak orang tua. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua ketika ingin melakukan sesuatu. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari anak. Yang ketiga, menuruti semua keinginan orang tua selama tidak melanggar syariat. Yang keempat, memberi hukuman ke anak bila anak salah. Nah, itulah beberapa contoh hak orang tua. Jadi, yang pertama, kita harus meminta izin kepada orang tua jika ingin melakukan sesuatu. Contoh,
izin pergi ke warung. Yang kedua, kita harus menyayangi orang tua kita, karena kepada anaknya lah orang tua kita mendapatkan kasih sayang yang tulus. Yang ketiga, kita tidak boleh menolak jika diminta orang tua untuk harus semangat belajar, karena kalau kita malas belajar, maka kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Yang keempat, kita harus ikhlas jika diberikan hukuman oleh orang tua kita, karena suatu proses kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kewajiban orang tua. Pertama, memberi anak pendidikan. Yang kedua, memberi anak perlindungan. Yang ketiga, memberi kasih sayang kepada anak. Yang keempat, memarahi anak ketika anak melakukan kesalahan. Yang kelima, memberikan makanan dan tempat tinggal yang baik untuk anaknya. Jadi, yang pertama adalah orang tua menyekolahkan anaknya dari TK sampai perguruan tinggi, karena anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Yang kedua, orang tua melindungi anaknya dari orang-orang yang tidak baik, karena anak berhak mendapatkan rasa aman dari orang tuanya. Yang ketiga, orang tua berkewajiban menyayangi anaknya, dan anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang keempat, orang tua berkewajiban memarahi anaknya agar anaknya dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, sehingga anaknya tidak melakukan kesalahan. Yang kelima, orang tua berkewajiban memberikan makanan agar anaknya dapat tumbuh dengan baik, dan tempat tinggal yang layak agar anak merasa aman. Orang tua dan anak dalam kurung keluarga memiliki hak dan kewajiban. Hak orang tua dan anak. Pertama, ayah berhak dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak harus patuh terhadap perintah ayah. Yang kedua, ibu berhak mendapatkan bantuan dari anak-anaknya jika ibu merasa kesulitan. Oleh karena itu, anak-anak harus meringankan pekerjaan ibu, seperti merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan, kebebasan dalam belajar, bermain, beristirahat, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua harus dapat memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Kewajiban orang tua dan anak. Pertama, ayah berkewajiban menjadi panutan bagi anak-anaknya, sehingga ayah harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Yang kedua, ibu berkewajiban mengurus segala keperluan keluarga, sehingga ibu dapat mengatur keperluan keluarga dengan baik. Yang ketiga, anak berkewajiban belajar dengan tekun, menyayangi kedua orang tua, membantu meringankan pekerjaan ibu di rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, dan lain-lain, sehingga anak dapat menjadi kebanggaan orang tuanya karena memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, lakukan kewajiban
dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, hak dan kewajibanku terhadap berpakaian. Hakku terhadap berpakaian. Yang pertama, memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Yang kedua, memiliki seragam sekolah. Yang ketiga, memiliki pakaian selalu bersih dan rapi. Yang keempat, memiliki pakaian yang nyaman seperti melindungi tubuh dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga diri dari gangguan serangga. Nah, teman-teman, itulah hak terhadap berpakaian. Masih ingat kan? Hak yang berarti menerima atau mendapatkan sesuatu. Salah satu contohnya adalah pakaian. Pakaian yang terbaik diberikan oleh orang tua kepada kita. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan hak berpakaian dari orang tua, maka teman-teman harus selalu bersyukur. Yang kedua, kewajibanku terhadap berpakaian. Pertama, mengenakan pakaian dengan hati-hati, seperti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Contohnya, kita tidak boleh menggunting-gunting pakaian kita. Yang kedua, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan, yang berarti kita tidak boleh boros dalam berpakaian. Contoh lainnya, misalnya dalam satu hari kita sampai ganti 5 kali. Itu tidak boleh ya teman-teman. Yang ketiga, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Misalnya tempat tinggal kita itu berpakaiannya rapi, baju panjang, celana panjang. Nah, kita tidak boleh memakai pakaian renang karena itu tidak sopan. Yang keempat, tidak lupa juga mencuci baju bila kotor, karena itu salah satu merawat pakaian kita, yaitu dengan cara mencuci agar pakaian kita tetap bersih. Hak dan kewajibanku terhadap kesehatan tubuh. Hakku terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama, makan yang cukup dan bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Nah, teman-teman, itulah yang dibutuhkan tubuh kita, apalagi di masa pandemi ini. Jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, maka tubuh kita akan mudah terkena virus. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita berhak mendapatkan asupan yang cukup. Kewajibanku terhadap kesehatan tubuh. Pertama, makan tidak berlebihan. Kedua, menjaga waktu tidur atau tidak boleh bergadang. Ketiga, melakukan olahraga sederhana seperti senam. Keempat, rutin minum air putih secukupnya dan menghindarkan diri dari minum yang berwarna atau soda. Nah, teman-teman, kewajiban kita terhadap tubuh kita adalah menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan memperhatikan apa yang kita makan. Jadi, kita tidak boleh makan dan minum minuman yang tidak sehat, karena nikmat sehat itu sangatlah mahal. Dan jagalah kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Keempat, hak dan kewajibanku terhadap makanan. Hakku terhadap makanan.
Yang pertama, mendapatkan makanan yang sehat dan bersih, yaitu tidak makan gorengan secara berlebihan dan mencuci sayuran sebelum dimasak. Yang kedua, mendapatkan makanan yang bergizi seperti telur, daging, susu, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah makan agar terhindar dari kuman. Yang keempat, sebelum dan sesudah makan berdoa. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh dari hak kita terhadap makanan. Kewajibanku terhadap makanan. Yang pertama, makan makanan sehat seperti buah-buahan, susu, daging, dan lain-lain. Yang kedua, mencuci makanan sebelum dimasak. Yang ketiga, makan yang banyak mengandung gizi. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, itulah kewajiban kita terhadap makanan. Yang kelima, hak dan kewajibanku terhadap rumah. Hakku terhadap rumah. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal. Yang kedua, mendapatkan rumah yang aman, bersih, dan menyenangkan. Nah, teman-teman, itulah hak yang dimiliki seseorang terhadap rumah sebagai tempat tinggalnya. Kewajibanku terhadap rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, membuat suasana yang bahagia dan ceria. Nah, teman-teman, itulah kewajiban kita terhadap rumah kita sendiri. Kalau rumah kita tidak kita bersihkan, maka apa yang terjadi? Akan banyak kuman dan keluarga kita bisa terkena sakit. Yang kedua, apabila rumah itu banyak yang keributan, maka tidak adanya suasana yang ceria. Jadi kita harus menjalankan kewajiban kita terhadap rumah kita. Terima kasih teman-teman sudah melihat video pembelajaran citizenship. Semoga teman-teman dapat memahami video pembelajarannya ya. Marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, quotes hari ini adalah lakukan sebagaimana kewajibanmu dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.